Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersyukur malam hari ini kita boleh bersama-sama join dan gabung kembali di Monday Fellowship dengan tema kebenaran firman Tuhan, yaitu pertanyaan terbesar. Pertanyaan terbesar. Apa ini pertanyaan terbesar yang kita mau diskusikan bersama malam hari ini? Nah, kalau kita coba pilah-pilah setiap pertanyaan dari kehidupan kita akan menemukan bahwa ada sebuah pertanyaan terbesar yang sebenarnya mewakili keseutuhan kehidupan kita. Bukan hanya mewakili keseutuhan kehidupan kita, tetapi dia juga mewakili keseutuhan kualitas iman kita. Ya, mewakili keseutuhan kualitas iman kita. Berarti dia juga mewakili keseutuhan kualitas pengiringan kita kepada Tuhan. Kalau kita bicara iman, berarti kan bicara keyakinan kita kepada Tuhan. Dan kalau orang yakin kepada Tuhan, berarti dia mau mengiring Tuhan di sepanjang umur hidup kita. Nah, pertanyaan itu mewakili pengiringan kita. Kualitas, lebih tepatnya, kualitas pengiringan kita kepada Tuhan. Kualitas iman kita. Dan kualitas keseutuhan hidup kita. Nah, pertanyaan ini apa? Pertanyaan ini sebenarnya sama persis seperti pertanyaan yang diajukan Tuhan kepada Simon bin Yunus, atau yang kita kenal dengan Simon Petrus, di dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan yang ke-19. Mari kita baca perikop firman Tuhan ini, Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-19. Inilah pertanyaan terbesar dari hidup kita yang harus kita jawab, ya, di sepanjang umur dan usia hidup kita pula. Kalau kita belum bisa menjawabnya, sebenarnya kita belum layak disebut sebagai berhasil menjalani dan melewati kehidupan kita. Mari kita baca Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes. Yohanes itu sebenarnya sama dengan Yunus, Simon bin Yohanes, Simon bin Yunus. Apakah engkau mengasihi aku? Ya, Yohanes itu dalam bahasa Yunani, Yunus itu dalam bahasa Ibrani. Lebih daripada mereka ini, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki.
Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Nah, sekali lagi, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pertanyaan terbesar itu apa? Pertanyaan terbesar yang harus kita jawab di sepanjang umur hidup kita dengan jawaban yang pasti adalah, apakah engkau mengasihi Tuhan? Apakah engkau mengasihi Tuhan? Jawaban ini bukan hanya sekedar jawaban yang perlu dan bisa dijawab dengan kalimat verbal saja, tetapi jawaban harus dijawab dengan keseluruhan bukti hidup kita. Itulah tadi sebabnya jawaban dari pertanyaan ini akan mewakili keseutuhan hidup, iman, dan pengiringan kita akan Tuhan. Oleh sebab itu pertanyaan ini menjadi sangat penting untuk diajukan kepada setiap kita. Sebagai satu-satunya pertanyaan terbesar yang harus kita jawab lewat tadi, pembuktian. Pembuktian. Dari jawaban, ya Tuhan, aku mengasihi Engkau. Pembuktian verbal dari jawaban yang sudah kita ucapkan. Pasti saya yakin setiap kita umat Kristen kalau ditanya apakah engkau mengasihi Tuhan, pasti jawabannya dengan tegas. Apalagi kalau itu ditanyakan di dalam gereja. Yes, saya mengasihi Tuhan. Dengan sangat mantap dan lantang, kita pasti akan mengucapkan kalimat sebagai jawaban atas pertanyaan tadi. Ya Tuhan, aku mengasihi Engkau. Atau bahkan juga menjawabnya dengan sesenggukan, ya Tuhan, aku mengasihi Engkau. Mantap, sehingga orang sangat terkesima ketika mendengar jawaban kita dan melihat respon ya diri kita setelah mendengar pertanyaan yang diajukan kepada kita itu tadi. Apakah engkau mengasihi Tuhan? Mengapa ini menjadi penting kalau saya dikasih Tuhan? Yang pertama, ingat baik-baik. Pertanyaan ini menjadi dasar terkokoh yang wajib kita jawab. Kenapa? Karena ya, pertanyaan ini mewakili sejauh mana kita membuktikan hukum yang terutama yang menjadi dasar hukum kehidupan iman Kristen. Hukum apa itu? Hukum kasih. Tidak ada yang lain. Ya toh, dari semua hukum Taurat dan kitab para nabi, Tuhan Yesus berkata apa? Inilah hukum yang pertama dan yang terutama. Lalu, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu sebagai pembuktian hukum yang pertama sebenarnya. Yaitu apa? Mengasihi Tuhan. Buktinya lewat mengasihi sesama. Jadi sebenarnya kesimpulannya pada dasarnya, hidup kita adalah pembuktian kasih kita kepada Tuhan. Jadi menjadi sangat penting. Kenapa? Karena ini menjadi dasar terkokoh dari pembuktian hidup kita berdasarkan hukum dasar yang kita yakini sebagai satu-satunya hukum dasar dari kehidupan iman Kristen. Kalau di Indonesia kita punya kitab undang-undang hukum pidana dan perdata, kita punya satu-satunya kitab undang-undang hukum kehidupan. Jadi kita mengenal ada KUHP pidana, KUHP perdata, ya, KUH pidana atau KUH perdata, kita punya sebagai umat Kristiani. Apa yang kita sebut dengan, atau apa yang saya sebut dengan, saya namakan dengan KUH kehidupan. KUHK. Bukan hanya KUHP yang kita punya, tetapi sebagai umat Kristen kita punya kitab undang-undang hukum kehidupan, yaitu apa? Hukum kasih. Nggak taat hukum ini, ya sebenarnya kita bukan Kristen. Jangan ngaku kita Kristen. Jadi jika pertanyaan ini belum kita jawab dengan pembuktian pelaksanaan semua regulasi dan tata kelola kehidupan yang berdasarkan hukum kasih tadi, maka jangan ngakulah kita Kristen. Kita belum Kristen yang sesungguh-sungguhnya Kristen. Baru Kristen nominal. Nominal itu kalau uang ada yang namanya nilai nominal, yaitu nilai yang tersebut ya di dalam di atas kertas atau di atas cetakan uang logam itu nominal 100, ya nilainya 100 gitu ya, 100 dalam artian bilangan, tetapi ada nilai intrinsik. 100 ini bisa untuk beli apa sih? Gitu. 100 rupiah itu bisa untuk beli apa ya? Ternyata cuma bisa buat beli permen, itu nilai intrinsiknya gitu. Nah, kalau kita hanya sekedar mengaku secara verbal bahwa I'm a Christian, itu baru nominal gitu.
Nah, intrinsiknya gimana? Buktinya mana? Apa gunanya kamu mengaku itu? Harganya seberapa sih? Ya, cuma bisa buat beli permen. Itu belum terlalu bermanfaat, belum terlalu ada gunanya. Jadi cuma segitu. Nah, itulah sebabnya pertanyaan ini wajib dijawab dengan tadi keseutuhan hidup kita. Karena kalau enggak ya cuma ngomong doang, ternyata nggak ada nilainya sama sekali. Bahkan bisa jadi uang 100 sudah tidak berguna sama sekali. Karena ada kalanya kita sudah hampir jarang menggunakan uang 100 rupiah itu kan. Polisi cepek, dulu kita mengenalnya polisi cepek ya. Sekarang aja sudah malu kalau kita ngasih cepek gitu. Minimal kan gopek. Kadang-kadang ngasih gopek pun sudah paisengki kan, sudah tengsin kalau orang Betawi menyebutkan rasa malu itu. Sudah nggak enak gitu, udah paisengki. Orang Cina menggunakan kata malu dengan paisengki, udah kayaknya waduh mosok gopek sih. Lagi baru keluar gereja mosok kasih polisi cepek, itu cuman bener-bener cepek atau gopek. Ya minimal 1.000 atau 2.000 lah gitu. Nah, lihat, uang 100 saja sekarang sudah tidak terlalu ada harganya. Nah, apalagi kalau kita hanya sekedar merujuk kepada nilai nominal saja. Es ora ono gunane gitu kalau orang Jawa menyebutkan istilah tidak ada gunanya itu. Kita belum sungguh-sungguh Kristen. Bahkan masih pura-pura Kristen sebenarnya. Baru basa-basi saja. Kristen karena dibaptis, Kristen karena keanggotaan gereja, Kristen karena jadi majelis, Kristen karena jadi pendeta, Kristen karena sering datang ke gereja saja, itu baru nominal, orang baru melihat tampak luarnya gitu, tapi orang membutuhkan pembuktian apalagi Tuhan. Nah, kenapa sih ini sulit? Kenapa menjawab pertanyaan ini menjadi sulit? Gitu ya. Sampai Rasul Petrus itu kan grieving di pertanyaan ketiga itu. Ya, kalimat dalam bahasa Inggrisnya menggunakan grieving. Ya, sebenarnya bisa diartikan bukan hanya bersedih di situ. Kalau bahasa Indonesia kan bersedih, ya. Tetapi bisa jadi sambil menangis ketika Rasul Petrus menjawab pertanyaan Tuhan Yesus itu. Karena memang sulit gitu, sulit sehingga sampai 3 kali pun Yesus harus menegaskan itu. Bahkan nanti ada gradasinya, kita belajar bersama-sama. Ya, sulitnya kenapa sih? Jujur memang karena dosa sudah terlanjur merusak konsep berpikir kita. Dosa itu sudah meluruhkan semua potensi kasih yang benar yang kita miliki. Basa-basi kasih kita. Omdo dan artifisial saja seringkali. Nampak baik, padahal tidak sungguh-sungguh baik. Nampak mengasihi, padahal yang nggak sungguh-sungguh mengasihi, yang cuma artifisial tadi, palsu. Dan kekristenan kita juga palsu seringkali. Tidak sungguh-sungguh sesuai dengan label kekristenan itu. Ya, itu sebabnya karena ya tadi dosa sudah terlanjur merusak potensi kasih kita. Karena dosa bukan yang merusak 1, 2, 3 potensi hidup kita, seluruh potensi hidup kita tuh dirusakkan oleh kehadiran dosa. Kecenderungan manusia itu jauh lebih mementingkan diri sendiri, egois, mau menang sendiri, tidak peduli kepada sesama, apalagi kepada Tuhan. Kalau bicara ini tuh saya ingat lagunya Bang Iwan Fals gitu ya. Namaku Bento, rumah real estate, mobilku banyak, harta berlimpah, gitu kan selanjutnya. Lalu kemudian ada syairnya gitu, yang penting aku senang, aku menang, persetan orang susah, yang penting asik, sekali lagi asik. Kayak gitu sebenarnya. Nggak peduli orang gitu. Even ketika kita berbuat baik sebenarnya demi mengatrol, mengerek kredibilitas kita di mata orang. Kredibilitas di situ hanya kredibilitas nominatif tadi atau nominal tadi. Seolah-olah baik gitu. Pamor lah, bukan kredibilitas. Mungkin kalau kredibilitas jadi susah memahaminya. Tetapi hanya mengerek pamor dan nama baik, sebutan sebagai orang hebat, orang terkenal, orang berkuasa, atau apapun lah itu. Sebenarnya masih hanya dalam rangka untuk itu. Ada memang yang sudah bertobat, ada gitu. Tapi jujur, pertobatan itu pun juga belum sepenuh-penuhnya murni. Termasuk saya juga berjuang untuk itu. Saya berlatih untuk tidak nominatif, ya kalau pakai itu. Tidak hanya nominal, hanya sebutan saja. Tapi berusaha dan berlatih untuk intrinsik, nilai aslinya itu seberapa sih? Di dalam ini isinya apa sih? Karena sama seperti nasihat Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi kan, bersihkanlah cawan itu bagian dalamnya dulu gitu.
Bagian luarnya pasti dengan sendiri kita bersihkan. Seringkali kita membersihkan bagian luarnya dulu gitu, nggak peduli nilai intrinsiknya itu. Capek akhirnya cuma sekedar cari-cari pengakuan dan itu tidak ada gunanya. Sekali lagi, mubazir, sia-sia. Itu melambangkan, menandakan bahwa memang sungguh kita masih sering mementingkan diri sendiri, egois, mau menang sendiri, tidak peduli kepada sesama, apalagi kepada Tuhan. Jadi nggak mungkin dia mengasihi Tuhan dengan tulus dan sungguh, omong kosong. Dan kita pun seringkali melihat diri kita begitu, ini omong kosong nih saya, omong begini, omong begitu, berbuat ini, itu. Ternyata tidak sungguh-sungguh kita membuktikan kasih kita kepada Tuhan. Dan bahkan tadi, kalau kita berurusan dengan Tuhan, ya, bukannya berurusan dengan manusia nih, dengan manusia itu tadi apa lagi, ya toh? Demi hanya mengerek pamornya. Kalau berurusan dengan Tuhan pun masih berbalik kembali demi kepentingan diri sendiri, ke gereja demi supaya usaha lancar, ya toh? Jodoh laku di pasaran, ya toh? Badan yang sakit sehat, sempurna, pulih seperti sedia kala, betul. Tapi masih sering hanya untuk itu. Pernahkah kita bisa seperti Ayub yang walaupun istrinya meninggalkan dia loh, bahkan sebelumnya anaknya diambil Tuhan, tubuhnya itu betul-betul sakit parah, tapi dia masih tetap mengingat akan Tuhan. Kalau pakai bahasa perjanjian baru, mengasihi Tuhan. Dalam bahasa Ibrani, Ayub itu disebut sebagai orang yang tamim. Tamim itu sempurna, lengkap gitu. Lengkap secara ritual atau secara religius, secara agama, tetapi juga lengkap secara spiritual. Karena apa? Dia buktikan, itu saja masih seolah-olah diragukan Tuhan loh. Wah, na'udzubillah bin zalik dah. Gitu kan kalau orang bilang, jangan sampai gua ngalamin gitu. Tapi Ayub bisa mengalami itu dan tetap meneguhkan pendiriannya. Bahkan hingga akhir dia berkata, ampuni aku Tuhan, kalau pakai bahasa sederhana, aku sudah mempersalahkan engkau ketika engkau mengutuk aku, kira-kira begitu, menimpakan aku persoalan ini, karena dia berkata, terkutuklah hari kelahiran di mana aku dilahirkan. Itu karena kefrustrasian, ya toh, tapi dia masih bisa berdialog dengan Tuhan, artinya dia membuka pintu untuk pemberesan, ya toh, dia nggak mau dosa yang merusakkan potensi kasihnya itu sungguh-sungguh membuat dia terpuruk dan hancur. Dia bisa memberikan peluang untuk pemulihan Tuhan terjadi. Dia nggak mau kejadian 6 itu, ya, bahwa kecenderungan manusia itu jahat semata-mata terjadi dalam dirinya. Nah, itu yang pertama, karena memang dosa sudah merusakkan hidup dan pemahaman manusia akan nilai kehidupan itu sendiri. Tapi yang kedua adalah, ya, faktanya memang dunia ini menawarkan hal-hal yang jauh lebih menarik dibandingkan Tuhan. Sungguh. Kenapa? Karena daging kita lebih tertarik kepada hal itu. Dunia berusaha menawarkan segala sesuatu yang lebih menarik, ya, bagi mata kita, mata jasmani kita khususnya, ya, dibandingkan Tuhan. Uang tadi, kekayaan, ya, ketenaran, pamor, kehormatan, ya, kenikmatan dunia dan lain sebagainya. Apapun kalau saudara dan saya cari ada itu. Ya toh, konsorsium 303 itu menjadi bukti bahwa orang lebih suka untuk main judi dibandingkan kerja keras. Iya toh? Coba bayangkan 1 tahun bisa triliunan rupiah. Bayangkan, gila kan? Bisa untuk bangun sekolah berapa banyak itu. Habis hanya di meja judi. Ngeri dah. Negeri ini juga harus dibereskan. Mari kita sama-sama membereskan. Kalau enggak ya emang rusak pasti. Nah, lebih parahnya lagi kadangkala itu tadi kan dunia, ya, gereja pun menawarkan umat Tuhan untuk justru kembali kepada dunia, mencari kenikmatan dan kesenangan itu semua. Gereja tidak menuntun manusia menjadi lebih rohani, tapi justru menuntun manusia menjadi jauh lebih duniawi. Nyarinya ya itu lagi. Emang bukan berarti tidak butuh, kita pasti butuh kok. Kan berkat jasmani dan rohani Tuhan juga janjikan. Tapi berkat jasmani itu diutamakan dengan bungkus rohani nampaknya. Tapi berkat rohaninya justru nggak dikejar, hanya jadi bungkus. Sekali lagi, berkat rohaninya tidak sungguh-sungguh dikejar, tapi hanya jadi bungkus gitu. Ya toh, nyembah Tuhan, doa puasa, glory haleluya, dan lain sebagainya, bahasa roh dan semua. Tadi, bungkusnya, nominalnya yang hanya kita kejar. Lupa
bahwa nilai terdalam itu lebih dari sekedar bungkus atau ritual tadi. Dan dunia memang menawarkan kita, bahkan gereja juga seringkali menyesatkan kita kepada hal yang memang tidak Tuhan kehendaki. Nah, dua hal ini yang menurut saya menyulitkan kita untuk bisa dengan sungguh-sungguh menjawab pertanyaan tadi, menjawab perjuangan untuk mengasihi Tuhan sampai pada titik klimaks yang diharapkan. Nah, itulah sebabnya, karena saking sulitnya, makanya Tuhan sampai 3 kali bertanya kepada Simon bin Yunus, Simon bin Yohanes ini, untuk menguji kemurnian kasih dari Simon Petrus ini. Ya, dan ingat baik-baik nih, tadi saya janjikan kan bahwa ada gradasi. Bukan hanya karena 3 kalinya Tuhan Yesus menguji keseriusan dan kemurnian hati Simon, tetapi di dalam 3 kali bertanya itu ternyata Tuhan menggunakan 2 pilihan kata yang berbeda, Bapak Ibu sekalian. Ya, pertanyaan yang pertama dan yang kedua itu Tuhan Yesus menggunakan kata agapao. Kita tahu itu dari akar kata agape dalam bahasa kita ya, tapi akar kata aslinya dalam bahasa Yunani ya agapao itu. Ya. Dari kata yang mirip dengan kata agan. Ya. Lalu dimungkinkan mirip atau berasal dari kata agaf dalam bahasa Ibrani. Ya. Memiliki kecintaan dengan nafsu yang tinggi untuk memiliki sesuatu yang dicintai. Agan dalam bahasa Yunani dan agaf itu dalam bahasa Ibrani. Agan dalam artian keinginan untuk memiliki, las lebih cenderung kepada las. Begitu pula agaf. Ya. Jadi cinta yang menggebu-gebu, pokoknya pengen memiliki apa yang dia cintai itu. Nah, dalam definisi yang jauh lebih formal, agapao itu disebutkan karena saking cintanya dan ingin memiliki, itu artinya bahwa cinta itu adalah cinta yang rela mengorbankan segenap hidup demi memperoleh apa yang dia cintai. Dan kata inilah yang digunakan oleh Tuhan Yesus. Ya, dalam pertanyaan yang pertama dan pertanyaan yang kedua. Termasuk kata ini pula yang dipakai Tuhan Yesus ketika memerintahkan para murid dan kita semua untuk mengasihi Tuhan Allah dan sesama dengan menggunakan kata agapao itu. Cinta yang rela mengorbankan segenap hidup demi meraih dan memperoleh, mendapatkan dan memiliki apa yang dicintai, yaitu Tuhan itu. Nah, pada pertanyaan yang ketiga, Tuhan menggunakan pilihan kata yang berbeda. Ada sebuah gradasi menurun yang Tuhan lakukan ketika Rasul Petrus menjawab pertanyaan itu dengan jawaban yang ternyata ya menggunakan kata yang dipakai Tuhan Yesus pada pertanyaan yang ketiga. Jadi pertanyaan pertama, Tuhan Yesus bertanya dengan menggunakan kata agapao. Tetapi Rasul Petrus menjawabnya ternyata bukan dengan agapao, tetapi dengan phileo. Kata yang digunakan Tuhan Yesus pada pertanyaan yang ketiga. Menunjukkan bagaimana Tuhan Yesus berusaha menurunkan derajat atau grade-nya demi menyamakan posisinya dengan posisi dan kondisi jawaban yang diberikan oleh Rasul Petrus. Pertanyaan kedua pun sama. Waktu Tuhan Yesus bertanya dengan kata agapao, Rasul Petrus menjawabnya dengan phileo. Makanya dia berkata, engkau tahu Tuhan, bahwa aku itu menggunakan kata phileo kepadamu. Tuhan mau minta lagi ketegasan dari Petrus ketika bertanya di pertanyaan kedua. Apakah engkau agapao dengan aku, Petrus atau Simon bin Yunus? Engkau tahu Tuhan segala isi hatiku, bahwa aku baru bisa phileo kepadamu. Oke, baiklah. Kira-kira begitu kalau didramatisir. Pada pertanyaan ketiga, Tuhan bertanya dengan menggunakan kata phileo. Baiklah, Simon bin Yunus, apakah engkau phileo kepadaku? Makanya dia bersedih, grieving, sambil nangis, Tuhan ini loh. Kira-kira begitu kalau dia sambil bicara, Tuhan ngeledek deh, bener loh. Bergeledek tapi sambil dia merasakan kesedihan, ya ampun Tuhan, Engkau yang paling tahu, sungguh sedih aku Tuhan, ya aku memang baru bisa phileo. Nah, karena Tuhan tahu betapa sulitnya, maka dia ingin mengkonfirmasi itu kepada Petrus dengan 3 kali pertanyaan dan menggunakan 2 pilihan kata. Yang pertama agapao, mengasihi dengan keseutuhan hidup, ya, kata yang juga digunakan dalam kalimat perintah hukum kasih tadi, agapao. Namun pada pertanyaan ketiga Tuhan Yesus menggunakan kata phileo, mengasihi sebagai teman atau sahabat. Nah, oleh sebab itu, dengan peristiwa ini, ya, pesan moral yang saya rindu
kita tangkap bersama. Dan yang pertama, jujur ketika menjawab pertanyaan ini. Jangan aneh-aneh, jangan mengada-ada, jangan sok mengasihi, jangan merasa wah hebat, enggak. Jujur apa adanya. Ya. Melihat adanya gradasi pertanyaan ini, sebenarnya Tuhan merindukan kejujuran jawaban dari kehidupan kita. Apakah sungguh kita mengasihi? Sejauh mana kualitas kita mengasihi Tuhan itu jujur. Jangan mengada-ada, jangan aneh-aneh. Tuhan muak dengan itu. Dan Tuhan tahu kok seperti apa kasih kita itu sesungguhnya. Ya, oleh sebab itu mari. Ya, selain kita menemukan proses tadi, penegasan dari Tuhan, yang kedua Tuhan merindukan kita jujur. Ya. Drama seperti khotbahnya Pak Dino waktu itu ya. Ya, drama banget sih gitu. Jangan, udah nggak ada lagi itu, udah nggak perlu lagi. Nggak ada itu basa-basi dramatisasi gitu ya. Ya. Lalu kemudian tadi artificial kepalsuan ketika kita menunjukkan dan membuktikan kasih, udah nggak ada gunanya karena Tuhan tahu sampai kedalaman hati kita. Jadi selain penegasan, yang kedua Tuhan berharap ketika kita menjawab pertanyaan ini, ya jawablah dengan penuh kejujuran. Sekali lagi itulah sebabnya kejujuran dibutuhkan dalam menjawab pertanyaan yang Tuhan ajukan kepada kita. Pernyataan kasih kita harus sungguh-sungguh jujur, jangan sok mengasihi, atau jangan cuma sekedar mau pamer belaka, show off, tapi sungguh dengan jujur dan apa adanya dalam menyatakan cinta dan kasih kita kepada Tuhan. Karena tadi Tuhan sangat mengetahui, karena Dia Maha tahu sejauh mana kualitas kasih kita. Nggak mungkin kita bisa mengada-ada. Udah pasti kebongkar. Kebusukan kita, kelicikan kita, udah pasti ketahuan. Kalau nggak sekarang, ya nanti. Ya toh? Kalau nggak hari ini, ya besok. Kalau nggak besok, ya tahun depan, nggak tahu kapan. Yang jelas mari. Lebih baik kita jujur daripada kita dipermalukan Tuhan. Di hadapan manusia dan juga di hadapan Tuhan. Kalau di hadapan manusia masih mending loh, masih bisa loh kita minta maaf, minta ampun. Tapi kalau di hadapan Tuhan, nanti waktu mati sudah terlambat. Wes kasep. Kasep itu kalau bahasa Sunda itu ganteng, tapi kalau bahasa Jawa kasep itu terlambat gitu. Udah nggak bagus artinya. Beda sekali. Sudah terlambat, sudah tidak ada waktu untuk bisa memperbaiki diri. Nah, untuk bisa jujur sebenarnya ada pesan yang ketiga yang Tuhan mau kita sadari. Untuk bisa jujur itu pasti butuh introspeksi. Ayo lihat diri kita. Seperti apa sih sebenarnya kita? Jadi dibutuhkan keberanian untuk berintrospeksi diri, menemukan keberadaan kita yang sesungguhnya, ya, bertanya kepada diri kita, melihat seperti apa kondisi kasih kita kepada Tuhan. Sebenarnya pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sama seperti yang Tuhan berikan ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Adam, di manakah engkau? Pertanyaannya, apakah Tuhan tidak tahu Adam di mana dan Hawa di mana? Pasti tahu, nggak mungkin Tuhan nggak tahu. Apakah Tuhan juga tidak tahu seperti apa kondisi sesungguhnya Adam dan Hawa? Pasti tahu. Tapi ketika Tuhan bertanya sebenarnya, Tuhan ingin memberikan kesempatan kepada Adam untuk berlatih kejujuran. Dan untuk bisa mendapatkan kejujuran, Tuhan juga memberikan kesempatan untuk berintrospeksi. Kamu tuh sebenarnya gimana sih, Adam? Aku kan sudah kasih perintah loh, kok kamu nekat loh, kok kamu bandel loh, gitu kan. Namun sayangnya Adam tidak menggunakan kesempatan itu dengan baik, justru menyalahkan Hawa, pendampingnya itu. Nah seringkali kan kita gitu, kalau kita jelek, buruk, itu cermin yang dibelah gitu. Orang lain itu kan sebenarnya cermin kita. Bapak tuh gini loh, ibu tuh gini loh, Mas Andri tuh gini loh. Wah, kita pecahin itu cermin itu. Kita hajar dan kita salahkan orang lain, padahal kita yang salah. Nah yuk, mari. Kali ini kita berkesempatan untuk berproses, berintrospeksi, demi kejujuran, sehingga pertanyaan Tuhan yang sederhana itu bisa kita jawab. Ya. Waktu kita mengakhiri hidup kita, bisa kita menggenapkan jawaban dari pertanyaan itu. Dan jawaban dari pertanyaan memang tidak mudah. Ya. Untuk menjawabnya itu, sekali lagi itu tadi, membutuhkan proses. Nah, itulah sebabnya ayo, berproseslah dengan baik. Sehingga sama seperti Rasul Petrus, waktu pertama sekali dia pernah mengalami kegagalan membuktikan kasihnya dengan menyangkal Tuhan Yesus, ya 3 kali sebelum ayam jantan berkokok 3 kali, ya toh, dia gagal di situ. Tapi ketika proses hidup itu melatih dirinya, di akhir hidupnya, seperti kalimat di dalam
Yohanes pasal 21 ayat-ayat yang terakhir itu, dia rela dirinya, ya toh, disalib dengan kepala di bawah sebagai bukti bahwa dia adalah lebih hina dibandingkan juru selamat yang dia layani. Aku tidak layak disalibkan dengan kepala di atas, lebih baik aku disalibkan dengan kepala di bawah, dan dia mati martir, ya toh, sebagai pemberita Injil yang merelakan nyawanya yang tadinya sangat dia sayangkan, atau dia takut dengan anak kecil yang bertanya aja dia takut, bahkan dengan seorang pembantu, ya toh, ya ibarat kata kaum rendahan saja takut waktu dia ditanya, kamu bukankah bagian dari orang itu? Bukankah kamu adalah orang-orang Galilea itu yang bersama-sama dengan Yesus itu? Oh, engkau berkata apa? Engkau berkata seperti orang gila, dia ngomong begitu. Aku bukan teman dari orang itu, kira-kira begitu. Bahkan sebenarnya dia tidak mau mengakui bahwa aku bukan murid dari Tuhan Yesus yang kau sebutkan itu. Aku ini orang lain, siapa yang kamu maksudkan? Tapi proses hidup membentuk dia, sampai akhirnya bahkan dia rela mati, ya toh, sebagai martir yang menyelamatkan banyak jiwa. Nah, nggak perlu kita sampai seperti itu kalau memang bukan jatah kita. Paling tidak lewat pergumulan hidup kita membuktikan bahwa kita suami yang baik, istri yang mengasihi Tuhan. Dengan membuktikan istri yang mengasihi suami, anak-anak yang bertobat, karyawan yang bertanggung jawab, pendeta yang berintegritas, dan anak-anak Tuhan yang membuktikan kasihnya kepada Tuhan di dalam kehidupan nyata. Sampai maut memisahkan kita. Itu perjuangan yang tidak mudah, tapi harus kita lakukan. Dan mari kita berjuang sampai akhir hayat kita. Selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Amin buat firman Tuhan.